Ntar saya rekam dulu. Oke. Oke, saya lanjutkan. Oke, sudah nampak ya perubahannya ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemarin kan saya suruh ini ya, peraturan pemerintah dan Permen LH. Oke, ini kemarin sebagian besar sudah saya jelaskan ya di perbaikan sebelumnya di minggu yang lalu, yang nomor 27. Sekarang kita mencoba membreakdown di Permen LH ini. Apa sebenarnya isi dari Permen LH nomor 5 tahun 2012. Nah, ini ya, ini kan kemarin ya peraturannya. Benar ya, jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Ini peraturan menterinya. Jadi di tata urutan peraturan itu, kalau kalian belajar ya, kalian sudah belajar di peraturan, ada namanya undang-undang. Berarti undang-undang itu tata urutan yang tertinggi ya. Ada undang-undang, ada peraturan menteri, ada keputusan menteri, ada peraturan presiden, ada keputusan presiden, sampai dengan tingkat kabupaten itu ada perda. Nah, itu untuk tata urutannya. Nah, seperti ini ya, ketika kalian mereview itu seperti ini. Jadi, apa yang ada di Permen LH itu bisa kalian breakdown. Apa isinya? Meliputi nomor 1, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Adanya eksploitasi sumber daya alam, baik terbarui maupun yang tak terbarui. Jadi, usaha apa yang menimbulkan dampak itu apa kriterianya? Ya ini, ya, nomor 3, proses dan kegiatan secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran. Nah, misalnya contoh ketika kita membangun pabrik, itu kan pasti ada polusi. Contoh misalnya suatu pabrik ya pasti ada polusi udara maupun misalnya yang dibuang ke sungai. Nah, itu kan menimbulkan dampak besar. Apakah pabrik misalnya pabrik A itu diperlukan AMDAL? Kita lihat dulu kriterianya. Sampai nanti ada lampiran-lampiran yang harus memang diisi oleh perusahaan yang akan membangun atau melakukan eksekusi kegiatannya. Kemudian ini ya, bisa kalian baca sampai dengan meliputi yang ke-9, yaitu kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Nah, ini jadi di sini menimbulkan dampak besar dan penting. Nah, jadi seperti ini cara mereviewnya, bukan ditulis kembali. Nah, lebih enak seperti ini. Nanti materi ini saya share seperti biasa di Google Classroom, gitu ya. Kemudian, sedangkan kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan antara lain, jadi di sini nanti memperkirakan. Jadi ketika kita nanti menyusun AMDAL itu kita memperkirakan jumlah manusia yang nanti terkena dampak, perakiraannya. Kemudian luasannya berapa, intensitas lamanya dampak berlangsung berapa, 10 tahun, 5 tahun, atau bahkan jangka panjang. Kemudian banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak, sifatnya kumulatif dampak atau berbalik, jadi berbalik, reversible atau tidak berbalik dampak. Jadi seperti itu. Kemudian, namun AMDAL tidak perlu dibuat apabila kegiatan atau kegiatan tersebut ditujukan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat. Jadi sudah diterangkan di sebelumnya bahwa AMDAL itu sangat efektif jika kegiatan itu belum dilaksanakan. Jadi di awal itu namanya perencanaan, ada kajiannya seperti itu. Yang dimaksud keadaan darurat adalah keadaan atau kondisi yang sedemikian rupa sehingga mengharuskan dilaksanakan tindakan segera yang mengandung risiko terhadap lingkungan demi kepentingan umum, misalnya pertahanan negara atau penanggulangan bencana. Keadaan darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Jadi seperti ini. Nanti ini ringkasan ya. Saya mengambil ringkasan tetap di Permen LH tadi. Nah, di sini ada Komisi Penilaian Dampak Lingkungan. Ini tugasnya seperti ini. Nanti yang menilai apakah sudah sesuai AMDAL yang dibuat itu. Kemudian ada namanya tugas Komisi Penilai. Nah, tugasnya seperti ini. Oke, saya percepat ya. Nah, jadi di sini kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak itu ada di sini di Permen LH. Nah, kalau kalian melihat
kalau sudah yang kalian kerjakan di sana itu ada namanya lampiran-lampiran. Jadi harus dipahami lampiran-lampiran itu berisi apa. Dan ini harus diisi oleh perusahaan yang akan melaksanakan atau membangun misalnya. Nah, di lampiran pertama itu isinya apa, Pak? Di sini kita harus menuliskan daftar jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Ada lampiran kedua, bagan alirnya. Untuk menentukan wajib atau tidak, jadi wajib nggak perusahaan itu harus adanya AMDAL. Kalau iya, bagaimana alurnya? Kalau tidak, hanya menyusun UKL dan UPL aja. Kemudian di lampiran 3 ada daftar kawasan lindung. Jadi ketika merencanakan contoh suatu pabrik itu masuk di daftar kawasan lindung dan menimbulkan dampak, berarti harus ada AMDAL. Nah, kawasan lindung apa? Nanti kita jelaskan apa aja di kawasan lindung. Kemudian di lampiran keempat ada kriteria penapisan jenis rencana usaha yang tidak termasuk dalam daftar jenis usaha yang memiliki AMDAL untuk diusulkan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan sebagai jenis rencana usaha kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Ini nanti ada lampirannya sendiri di poin 4 atau lampiran 4. Kemudian lampiran terakhir itu adalah ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan penapisan. Jadi kalau kita berbicara penapisan itu silakan kalian lihat lagi ya, lihat di sana apa sih pengertian penapisan. Jadi penapisan itu mana-mana yang perlu adanya AMDAL atau tidak. Jadi di awal namanya di filter di awal namanya penapisan. Di AMDAL kan ada penapisan, kemudian ada KA AMDAL, ada UPL, ada UKL sampai eksekutif summary. Itu coba dilihat lagi untuk tahapan-tahapannya. Nah, di lampiran 1 ada berisi seperti ini. Ada risk assessment dan atau risk management. Pengertiannya seperti ini ya. Risk assessment apa? Metode sistematik untuk menentukan apakah kegiatan tersebut dapat diterima atau tidak. Kemudian ada risk management. Bagaimana sebuah cara sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko. Jadi namanya manajemen itu ketika ada suatu permasalahan itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini ada di lampiran 1. Yang mungkin yang kalian sudah mengerjakan paham ya. Di permennya itu, di permen LH itu, ini saya ringkas, jadi lebih enak kita baca. Kemudian ada lampiran 1 lagi, ini masih lampiran 1, kriteria dampak besar dan penting apa aja. Nah, ini kriterianya ya. Saya percepat supaya waktu kita mencukupi ya. Kemudian di lampiran 1, nah ini bidangnya, jenis usahanya. A sampai N ya, tidak saya tulis semua dari bidang multisektoral, pertahanan, pertanian, sampai bidang pengolahan limbah berbahaya dan beracun atau LP3. Ya, ini pasti memiliki dampak terhadap lingkungan. Nah, di lampiran 2, maka pihak yang akan mengajukan atau yang akan menyusun dia perlu AMDAL atau tidak, maka harus dari awal ya, dari lampiran 1 harus diisi, kemudian lampiran 2 seperti ini. Lampiran 2 ini ada tahapan, ini ada penomoran ya di sini. Kelihatan nggak kira-kira? Kurang jelas, Pak. Jelas, Pak. Tidak jelas. Kurang jelas, Pak. Tulisannya kelihatan nggak tulisannya? Yang ada di bagan Kelihatan itu? tapi nggak jelas. Nggak jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. nanti dilihat di Pak. file yang saya kirim ya. Nanti apa aja ini? Ini maksud saya Iya, Pak. di materi hari ini supaya kalian secara umum itu tahu ya tahapannya. Ini lampiran 2 nanti dilihat ya tulisannya apa aja. Ini kalau saya baca semua nanti habis waktunya ya. Di sini ada arah panah, kemudian di sini ada penomoran. Ya, ada nomor 1, nomor 2. Ini urutannya. 1, kedua, ketiga, sampai nanti kembali ke 14 ini. Nah, kembali ke 14 berarti pabrik A itu berarti harus AMDAL seperti itu. Kemudian setelah lampiran 2 kita harus masuk ke lampiran 3.
Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, ketika badan atau rencana kegiatan tersebut berada di kawasan lindung, misalnya kawasan lindung itu apa aja, Pak? Nah, menurut peraturan Menteri kawasan lindung ada 20 ya, semoga tidak salah ya, ini saya mengambil di peraturannya. Ada kawasan lindung, kawasan hutan lindung, sampai dengan kawasan koridor bagi jenis satwa atau beta laut yang dilindungi. Nah, ini berarti yang berada di kawasan ini harus terkena dampak yang besar, seperti itu. Adanya dampak, maksudnya adanya dampak ke lingkungan. Oke, di lampiran 3 berarti garis besar seperti ini. Kemudian ada lampiran 4. Nah, ini lampiran 4 ini yang terpenting, bahwa kita harus mengisi sesuai pertanyaan ini. Lakukan pengisian terhadap data pertanyaan terkait lokasi rencana. Nah, rencana kan akan, berarti belum. Jadi rencana usaha atau kegiatan. Ini ada pertanyaan, kemudian ada di kolom sana, ya, tidak, ragu-ragu, atau diberi penjelasan. Yang sebelah kanan adalah apakah hal itu berdampak, penting, iya, tidak, ragu. Nah, misalnya nomor 1, akan mengubah tata guna lahan yang ada. Misalnya contoh kita membangun mall ya, kalau di Malang itu ada mall misalnya Matos atau MOG. Nah, ketika kita akan membangun itu apakah merubah tata guna lahan? Tentu iya, karena di situ misalnya dia kawasan resapan air, maka akan dirubah menjadi kawasan perdagangan. Nah, kawasan perdagangan ini termasuk pasar, mal, toko. Nah, ini harus berarti kan ya, berarti ya. Kemudian yang ke sana, apakah tersebut berdampak? Jelas berdampak. Bahwa di situ menurut rencana tata ruang wilayah, daerah itu untuk resapan air. Jadi untuk resapan air kalau dibangun menjadi bangunan maka akan merubah atau akan berdampak. Nah, ini contohnya. Ini langkah 1. Nanti sampai langkah selanjutnya ya. Ini di lampiran 4. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ada langkahnya nanti, ini kita langkah 4 ini ya. Kemudian yang terakhir ada lampiran 5. Ini identitas pemrakasa. Jadi ditulis nama badan usaha, nama kegiatannya, kemudian nama penanggung jawabnya, kemudian alamatnya yang C, kantornya, lokasinya di mana. Itu kok nggak dimatikan ya? Ngapain ya itu ya? Suara saya apa? Masih terdengar? Masih, Pak. Ya, masih Pak, masih Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi yang C, kemudian ada nomor telepon. Jadi di sini adalah identitas dari pelamar yang akan merencanakan kegiatan. Ditulis. Kemudian ada hal, rencana atau kegiatan. Kemudian ada informasinya. Informasinya contoh PT ABC berencana melakukan kegiatan pembangunan, atau PTA akan membangun sebuah mall atau akan membangun rumah sakit. Itu pasti harus ada amdalnya. Kemudian skalanya tulis. Contoh misalnya semen, skalanya per tahun itu 300.000 per ton atau per tahun. Kemudian ada keterangannya. Nah, ini semua ini tadi yang saya jelaskan di Permen LH itu dari lampiran 1, lampiran 5 itu harus diikuti. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai. Cuma itu, jadi supaya kalian paham bagaimana tata cara mereview peraturan. Jadi supaya kalian lebih, ini cuma sekilas ya. Jadi saya harapkan dengan yang singkat ini kalian paham bagaimana kita melihat dari suatu peraturan itu isinya apa. Kemudian bagaimana kita bisa mengambil inti permasalahannya atau apa yang dibahas di contohnya ini Permen lingkungan hidup. Ini juga berlaku di peraturan atau aturan lain, bagaimana nanti cara kalian dari segi sudut pandang kalian melihat peraturan itu berisi apa, kemudian ditujukan oleh siapa, fungsinya untuk apa. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu aja untuk perkuliahan hari ini, dan mungkin sisa waktu bisa untuk tanya jawab atau mungkin penjelasan yang kemarin minggu lalu ada yang kurang paham. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Kira-kira paham ya tadi ya bagaimana mereview ya hari ini ya. Pak. Oktaviana, Paham, Pak. bagaimana? Paham? Paham, Pak. Kalau paham, saya bertanya ya. Gimana? Paham ya kira-kira teman-teman ya? Bukan menulis, Paham, Pak. bukan menulis kembali ya. Jadi kalau menulis kembali, anak TK juga bisa ya. Tulis lagi ya. Oke ya, jadi kita harus berpikir secara sistematis, kemudian kita harus kritis bagaimana nanti misalnya kalian sudah lulus dari Unitri, kemudian kalian menjadi anggota DPR misalnya ya, kan kalian juga membahas undang-undang. Nah itu paham, mengkritisi bagaimana undang-undang atau peraturan isinya apa. Kemudian tahapannya, misalnya kalian nanti jadi komisi disiplin AMDAL, sidak di perusahaan A, perusahaan B. Nah itu kalian lebih paham. Oke, ada pertanyaan. Agus Lupianto biasanya bertanya. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Oke, silakan Maria. Ini, Pak, dalam AMDAL, masalah apa saja yang sering ditemui pada penerapan AMDAL oleh sebuah industri, dan bagaimana solusi yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain selain Maria? Sudah? Nggak ada yang lain? Sekalian saya menjawab. Oke, saya jawab ya. Jadi tadi pertanyaannya kira-kira apa saja permasalahan ya yang ditemui kendala di lapangan ya. Oke, biasanya ini banyak terjadi ya ketika saya jelaskan kita sudah belajar ya di pertemuan awal. Biasanya ketika suatu perusahaan itu akan merencanakan atau membangun suatu, misalnya akan membangun di suatu lokasi A. Nah, di situ kebanyakan perusahaan itu belum ada dokumen AMDAL seperti itu. Jadi mereka itu ketika merencanakan atau ketika akan membangun, mereka belum memiliki dokumen AMDAL. Akibatnya apa? Akibatnya ketika ada dari komisi disiplin itu melakukan sidak, maka mereka baru membuat AMDAL seperti itu. Nah, itu kan tidak efektif. Nah, seperti yang diungkapkan atau seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa kita merencanakan kajian AMDAL, ini kan kita memperkirakan kira-kira misalnya saya bangun perusahaan A atau usaha A atau rencana usaha B. Nah, itu kan diperkirakan dampaknya itu terhadap lingkungan apa. Nah, ketika kita tidak mempunyai dokumen AMDAL, maka apabila terjadi misalnya polusi, kemudian berikut ketika di situ daerah permukiman, itu kan akan merugikan lingkungan sekitar. Nah, di situ nanti masyarakat atau warga itu bisa protes atau bisa melakukan protes karena perusahaan itu tidak mempunyai kajiannya. Nah, ketika kita sudah memulai kajian, kan di situ kemarin ketika kita melakukan dokumen atau penyusunan AMDAL, di situ kan melibatkan masyarakat. Nah, ada aturannya, misalnya pabrik A akan membangun di daerah permukiman, itu kan nggak boleh. Nah, nanti limbahnya kan berdampak ke lingkungan sekitar. Nah, salah satunya itu. Kemudian di AMDAL ini kan kemarin juga melibatkan dari masyarakat sekitar. Jadi masyarakat itu turut dilibatkan. Kemudian diajak diskusi bahwa di sini Pak nanti ada pembangunan ini. Misalnya masyarakat protes, nanti limbahnya bagaimana? Oh, limbah Pak, limbah kita punya IPAL atau kita punya treatment. Jadi sebelum dibuang ke sungai kita sudah mempunyai treatment dan itu tidak merusak lingkungan. Nah, salah satu fungsinya itu kan mengerem hal-hal yang berbau lingkungan. Kemarin kan juga sudah kita belajar apa? Sustainable ya. Sustainable development ya. Ada videonya kemarin sudah kira-kira ya, saya lupa. Sudah ya Maria ya?
Sudah, Pak. Nah, di situ kalian bisa belajar ya. Jadi bagaimana merencanakan itu tetap kita mempertimbangkan ke lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan itu maksudnya kemarin apa? Memperhatikan dampak ke lingkungan seperti itu, meminimalisir dampak yang terjadi terhadap lingkungan. Nah, kalau kita tidak mempertimbangkan ke lingkungan, maka akibatnya apa? Ya rusak. Jadi sebagai seorang perencana, seorang teknik sipil, sebagai seorang perencana juga harus tahu. Jadi tidak membangun misalnya langsung tidak ada kajian atau perencanaan, itu juga salah. Jadi harus melihat di tata ruangnya, rencana tata ruang wilayahnya itu bangun di daerah mana harus diperhatikan. Tadi kan sudah dijelaskan seperti itu. Itu ya Maria, ada lagi? Ya, Pak. Paham ya kira-kira ya? Sedikit paham ya? Paham, Pak. Sedikit, Pak. Sedikit apa sedikit-sedikit nggak paham apa sedikit paham? Sedikit paham, Pak. Oke ya, paham ya. Yang lainnya saya harapkan Ya, Pak. juga paham ya. Ada lagi? Mungkin sekitar 5 menit kita diskusi. Oke, diskusi santai aja ya. Kita diskusi santai, yang penting kalian paham. Oke, ini saya rekam ya. Nanti kalau absennya berkurang ya jangan salahkan saya loh ya. Yang tidak memperhatikan ya. Ada? Domsianus Balu, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Paham ya kira-kira materi hari ini? Paham, Pak. Bagaimana tata cara mereview ya nanti kalau ada tugas ya. Mikael? Tidak ada, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Atau saya kasih tugas lagi. Pilih mana? Dapat aja, Pak. Kan saya untuk mengukur paham kalian kan harus mengerjakan tugas sebenarnya. Iya, Pak. Oke, mungkin Tugas hari aja, ini Depan aja, Pak. mungkin hari ini ya doa kalian terkabul, saya tidak memberikan tugas ya. Yes. Tapi yang terpenting Makasih, adalah Pak. kita pertemuan sampai kelima ya. Jadi sampai pertemuan hari ini minimal kalian tahu apa sih AMDAL itu. Nah, itu garis besarnya. Prosesnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, rencana atau kegiatan mana aja yang terkena AMDAL, seperti itu. Pokoknya tahu ya, minimal secara garis besar seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian. Ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Ada, Pak. Oke, segera, cepat. Pak, saya mau tanya sedikit, apakah ini ada dampak besar yang penting gitu di suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan dalam lingkungan hidup, Pak? Mana pertanyaannya? Apakah ada dampak besar yang terjadi di suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan dalam lingkungan hidup, Pak? Apakah ada dampak besar? Loh, lah kamu nanti ya, misalnya kamu mau bangun apa di situ? Kemarin sudah jelaskan contoh, ketika akan kita merelokasi atau apa kemarin itu contohnya. Pabrik misalnya, suatu pabrik. Atau reklamasi pantai ya. Nah, reklamasi pantai kan pasti itu kan membuat
perairan menjadi daratan kan di situ. Pasti kan juga mengganggu biota laut atau mencemari lingkungan seperti itu. Jadi biota yang ada di bawah laut itu kan terganggu, itu kan menimbulkan dampak besar juga. Ekosistem laut akhirnya terganggu. Maka itu kan perlu AMDAL. Itu contoh kemarin sudah saya berikan ya. Itu dampaknya contoh di perairan. Dampak lainnya juga banyak. Gitu maksudnya. Iya, siapa ya? Yusririn Nuha, ya gitu maksudnya. Iya, gitu, benar. Halo? Iya, Pak. Oke ya, nanti ini akan mati, saya tutup. Ada pertanyaan silakan di kolom komentar di Google Classroom ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Oke, Selamat tetap siang. semangat.